Coba kita lihat soal-soal berikut. Kita dapati bahwa soal-soal ini adalah soal-soal di mana pembilang dan penyebut bila kita substitusi akan membentuk 0 per 0. Coba lihat yang nomor 1 maupun nomor 2. Di atasnya akan 0, di bawahnya 0. Di atasnya 0, di bawahnya 0. Di atas 0, di bawah 0. Kalau kita substitusi. Begitu juga Anda bisa lihat beberapa nomor yang akan kita bahas. Dan terakhir, semuanya akan berakhir dengan 0 per 0. Yang dimana termasuk bentuk tak tentu. Ada juga bentuk tak tentu yang lain, misalnya tak hingga per tak hingga. Atau 1 pangkat tak hingga. Tak hingga min tak hingga. Saat ini kita bicara dengan bentuk tak hingga atau indeterminate form 0 per 0. Bagaimana kita menjawab soal ini? Ini kita ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat adalah A min B kali A tambah B. Berarti di sini kita akan buat limit X menuju 7. Ini menjadi X kuadrat kurang 7 kuadrat dulu. Kita ubah dulu 49 jadi 7 kuadrat. Belum ada perubahan apa-apa yang lain. Cuma 49 kita ubah menjadi 7 kuadrat. Dan habis itu baru kita lakukan limit X menuju 7 dari X kurang 7 kali X tambah 7 per X min 7. Dan kita lihat X min 7 dan X min 7 ini bernilai sama dan tidak 0. Jadi boleh dibagi. Jadi akhirnya sisa X tambah 7 ketika X menuju 7. 7 tambah 7 adalah 14. Kemudian ini menjadi sama dengan yang di atas, limit X menuju 7. Cuma yang diganti di sini, X diganti akar X kuadrat, 7 diganti akar 7 kuadrat. Kemudian dibagi akar X kurang akar 7. Dan ini menjadi limit X menuju 7 dari akar X kurang akar 7 dikali akar X tambah akar 7 per akar X kurang akar 7. Dan ini sudah sama faktornya dan tidak 0 karena X hanya mendekati 7 dan tidak pernah sampai di 7. Dan ini berarti sama dengan kita ganti di sini akar 7 tambah akar 7. Jadi 2 akar 7. Sedangkan ini bentuknya adalah nomor 3 dan nomor 4. Kita harus tahu bahwa yang perlu kita tahu di sini adalah bentuk A pangkat 3 min B pangkat 3 harus dapat kita faktorkan menjadi A min B kali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Jadi, ini menjadi limit X menuju 2 sama. X pangkat 3-nya tetap sama. Cuma 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian ini tetap X min 2. Jadi sampai sini tidak ada kalkulus apa-apa. Hanya pengubahan 8 menjadi 2 pangkat 3. Dan ini menjadi limit X menuju 2. Kita terapkan ini A pangkat 3 min B pangkat 3. Ini menjadi X kurang 2 kali X kuadrat tambah X kali 2 tambah 2 kuadrat per X min 2. Nah, kita perhatikan ini bisa dibagi karena bernilai sama dan tidak 0. Dan ini akhirnya menjadi, kita masukkan saja 2 di sini, X menuju 2 berarti 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah 2 pangkat 2. Ini 4 tambah 4 tambah 4. Hasilnya 12. Oke, ini pemfaktoran. Sama dengan nomor 3, nomor 4 juga. Kita harus buat menjadi limit X menuju 5 dari X pangkat 3. Nah, 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Dan ini per X min 5. Dan ini kembali menjadi limit X menuju 5 dari X kurang 5 kali ini A kuadratnya menjadi X kuadrat, AB-nya menjadi X kali 5, B kuadratnya menjadi 5 kuadrat per X kurang 5. Boleh dibagi dan hasilnya adalah ini menjadi 75, berarti ini X kuadrat jadi 5 pangkat 2, X diganti 5 jadi 5 kali 5 tambah 5 pangkat 2, 25 tambah 25 tambah 25, 75. Dan sekarang kita masuk di soal nomor 5, 6, dan 7. Nomor 5 ini sama dengan nomor 4.
harus kita gunakan A pangkat 3 min B pangkat 3. Jadi di sini menjadi limit X menuju 8. Di bawahnya dulu akar pangkat 3 dari X kurang 2. Di atas kita ganti menjadi akar pangkat 3 dari X pangkat 3. Jadi X kita ganti dengan akar 3 dari X pangkat 3 kurang 2 pangkat 3. Dan ini menjadi limit X menuju 8 dari, ini A-nya, ini B-nya. B-nya 2, A-nya akar 3 dari X. Jadi ini menjadi akar 3 dari X kurang 2 kali akar 3 dari X dikuadratkan, ya, ditambah akar 3 dari X kali 2 tambah 2 kuadrat per akar 3 dari X kurang 2. Dan ini telah menjadi faktor yang sama. Jadi ini faktor yang sama dan tidak nol, mendekati nol tapi tidak nol. Jadi ini akhirnya telah jadi akar pangkat 3 dari 8 dikuadratkan. Akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Tambah ini akar 3 dari 8 yaitu 2 kali 2, 4. Ambil 2 pangkat 2, 4. Jadi 12. Kemudian nomor 6. Nomor 6, dia bisa kita jawab dengan menulis ini limit X menuju 1. Dan ini kita rasionalkan yang di atas ini pembilang. Biasanya kita rasionalkan penyebut, tapi kali ini kita rasionalkan pembilang. Yang di bawahnya tetap X min 1. Yang di atas yaitu X tambah 8 kurang 3 dikali dengan akar X tambah 8, agak panjang nih akarnya, tambah 3. Jadi di bawah pun akar X tambah 8 tambah 3. Jadi di bawah dikalikan dengan kuantitas yang sama dengan yang kita kalikan di atas. Dan ini akan menjadi limit X menuju 1. Ini kan bentuknya A min B kali A tambah B. Jadi menjadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini menjadi akar X tambah 8 semuanya dikuadratkan dikurang 3 kuadrat per X min 1 kali akar X tambah 8 ditambah 3. Dan ini di atasnya ini dapat dibuat menjadi limit X menuju 1 dari ini akar X tambah 8 ini kalau dikuadratkan hilang akarnya. X tambah 8 dikurang 9. Jadi X kurang 1 di atas sisanya. Karena ini dari X tambah 8. Ini kalau saya buat jadi X tambah 8. Saya buat saja di sini. Ini kalau saya buat. Saya buat aja perlahan-lahan. X tambah 8 ya toh. Kalau ini dikuadratkan ya X tambah 8 kurang 9 per X min 1 kali akar X tambah 8, kemudian tambah 3. Tambah 3-nya di luar akar ya. Ini X tambah 8 kurang 9 itu kan X min 1. Jadi ini boleh dibagi. Dan yang di bawahnya itu telah menjadi apa? Ketika X menuju 1 ini 1 tambah 8, 9. Diakarkan 3. Jadi tinggal 1 per akar 9 tambah 3. 1 per 6. Nah yang terakhir. Ini ringkasan dari beberapa pemfaktoran saja. Ini menjadi limit X menuju Y dari X pangkat 3 min Y pangkat 3 berarti menjadi X min Y kali X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat per X min Y kali X tambah Y. X kurang Y dengan X kurang Y bisa dibagi karena bukan 0. Karena X hanya mendekati Y, tidak sama dengan Y. Jadi ini boleh dibagi. Kemudian ini sudah tidak 0 berarti X sekarang diganti Y ya.
Jadi di bawah itu Y tambah Y, di atas itu X diganti Y jadi Y kuadrat, tambah X diganti Y jadi Y kali Y, tambah Y kuadrat. Sama dengan 3Y kuadrat. 3Y kuadrat dibagi dengan 2Y. Atau saya tulis lagi 3 kali Y kali Y. 3Y kuadrat kan 3 kali Y kali Y per 2 kali Y. Berarti Y ini boleh dibagi dan hasilnya adalah 3Y per 2.